Tidak bisa masuk di kain kafan kita nanti. Kalau dia halal kena hisab, kalau dia haram kena azab. Tapi muslim harus pegang itu. Salah satu perusahaan yang pegang grosir-grosir hari ini, ya kan, pegang industri-industri retail hari ini, mereka punya untung sampai 90 triliun. Dijadikan apa tuh 90 triliun? Dibikin bank, dibikin prostitusi, dibikin nightclub, dibikin narkoba, kita jadi korban. Kalau itu dipegang sama orang soleh, dipegang sama orang baik. Kemarin kita coba-coba main-main di Munzalan Mart, baru bikin yang kecil dalam gang, dengan izin Allah, wasilah Bang Ajib dan kawan-kawan, dapat profit 90 juta satu bulan. Oh, berarti ada kesempatan kita untuk juga bisa bergerak. Gimana kalau digerakkan, dikumpai, digerakkan sama ini? Itu kemarin Ustaz Muhammad cerita sama saya di pedalaman sana, yang jualan-jualan barang-barang sembako tuh orang-orang lain. Begitu selesai Idul Fitri, Lebaran, mereka liburannya ke Hongkong, ke luar negeri, pesta, karena yang belanja orang kita. Udahlah dihutangkan pakai riba. Teman-teman yang baik yang dirahmati Allah, begitu jadinya kalau harta dipegang sama orang jahat. Maka minta sama Allah. Rasulullah mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Jangan minta duit, minta rezeki. Maka Masjid Sultan tidak boleh main-main, tidak boleh abal-abal, harus yang terbaik. Jadi simbol izahnya Islam. Yang terlibat di dalamnya, janji antum bukan sama saya, sama Allah. Antum bohong, janjinya sama Allah. Antum benar, janji juga sama Allah. Kakak-kakak yang terlibat, keluarkan semua kemampuan apa yang bisa, tenaga, waktu, pikiran. Nah, di sini Pak Ustaz. Kenapa celananya tuh? Duduk sini. Duduk Pak Ustaz. Pak Ustaz mes ini. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, sekali lagi saya pengen bilang, jangan pernah letakkan dunia itu di hati. Kalau dunia dah masuk ke dalam hati, Allah tak mau datang nanti. Tapi ketika dunia ini diletakkan di tangan, itu pun tangan kiri yang kita pakai untuk, mohon maaf ya, basuh. Kalau kita habis buang air besar itu, cebok kalau kata orang tuh, untuk menunjukkan dan ngasih tahu. Anda pernah lihat gak di Jalan Ayani 2 itu ada patung besar yang dunia letak di tangan? Dia aja tahu kalau dunia itu letak di tangan. Masa kita yang orang Islam dunia letak di hati sih? Sendal tuh letaknya di kaki. Coba antum lihat, enggak tahu lah ya, boleh setuju boleh. Saya sih enggak pernah bukan mazhab saya ini. Tapi dompet itu rata-rata letaknya di mana? Di sini kan? Walaupun dalam ilmu kesehatan itu enggak bagus, teman-teman. Itu ngerusak tulang belakang. Makanya saya pakai tas-tas walaupun kecil untuk nyimpan itu. Nah, tadabbur sederhana dari itu, dunia dan seisinya itu jangan letakkan di hati, letak di pantat ya. Kentutkan sekalian gitu. Nyambung? Tapi bukan berarti saya ngomong gini terus teman-teman jadi pemalas. Tidak mau saya marah, saya sambat benar kita kalau jadi pemalas. Muslim harus bisa dagang, harus ngerti ilmunya, pandai jualan, qualified, ngerti ilmu bisnis. Oke, saya kan guru juga harus pandai bertijarah. Ustaz Muhammad dengan izin Allah mencontohkan, menjadi contoh buat kita semuanya. Pernah waktu itu tahun berapa Ustaz yang waktu mengumpulkan janda-janda miskin terus kambingnya diletak di tengah-tengah? Tahun berapa Ustaz ya? 2019 ke 2018? Udah lama dah, 2017 2018 gitu lah. Terus Ustaz Muhammad bilang gini, Bapak Ibu, ada fitnah yang mengatakan Pondok Nurul Jadid dapat bantuan dari pemerintah, dapat bantuan dari ini, dari ini. Nih Bapak Ibu yang ngasih bantuan, ditunjuk langsung sama Ustaz Muhammad. Siapa yang ditunjuk? Kambing. Pondok ini berdiri dengan izin Allah lewat wasilah jualan kambing. Guru, muallim, kiai, pimpinan, tijarah, jual.
berdagang. Santri-santri pandai ngulit. Berapa menit Ustaz mereka ngulit, Ustaz nyembelih ngulit? Hitungan menit ya. Mungkin 15 menit kali selesai dah. Laju. Pejam mata. Selesai. Jadi bukan hanya di pondok beliau bukan hanya diajarkan ngaji kitab, tapi juga tahu cara cari rumput, nganuk kambing, ngerawat kambing, ngantarkan ini santri-santri yang perempuan belajar masak, akikah, kurban, belajar produktif. Jadi muslim yang produktif. Pantang minta-minta, pantang ngaju-ngajukan proposal. Kata Ustaz Muhid, kalau ente mau bantu datang ke pondok saya. Kalau enggak, saya enggak akan datang ke kantor ente. Itu izzah namanya. Kalau ditanya perlu enggak? Perlu, tapi tidak minta. Itu izzah. Jadi kalau jadi muslim kawan-kawan harus punya dua kualifikasi, soleh wa muslih. Apa? Apa itu soleh? Soleh itu hubungan dia sama Allahnya beres, clear, taat, rendah hati. Ustadz, bupati kami pandai rajin puasa, bupati kami rajin sholat subuh. Itu mah bukan amalan bupati, itu amalan muslim. Nggak perlu jadi bupati kan sholat subuh juga. Nyambung nggak kira-kira? Amalan bupati itu bikin perbuk, peraturan bupati yang sesuai syariah. Semua anak buah saya eselon 1, ring 1, kepala dinas wajib berjamaah di masjid. Yang berani macam-macam saya mutasi ke Papua misalnya gitu. Nah, itu namanya bupati soleh. Dia gunakan kekuasaannya. Saya pernah ngomong sama Puang waktu beliau dulu jadi bupati. Puang, saya bilang, Puang ini bersyukur, saya bilang, ditakdirkan Allah jadi bupati, saya bilang. Dan Puang bisa masuk surga hanya dengan ujung pulpen. Maksudnya gimana tuh Pak Ustadz? Kata dia. Iya Puang tinggal bikin aturan-aturan, bikinkan perbuk, bikin aturan. Alah ngapus ngomongnya sekarang, saya udah tinggal hitung hari ya nih. Dia bilang mumpung Puang belum turun, bikin aturan. Jadilah tuh regulasi gerakan infak beras. Kalau abang kakak punya keahlian di bidang misalnya bisnis atau usaha, bagaimana usahanya itu diniatkan untuk membesarkan agama Allah, disupport, diniatkan dari ujung. Kan yang paling tahu kita, isi hati kita, diniatkan. Oh aku dikasih ilmu, titipan ilmu apa? Gunakan. Jadi bahasanya gini, ya Allah pakailah badan saya ini, pakailah mulut saya ini, pakailah lisan saya ini Allah untuk membesarkan agamamu. Sebagaimana juga saya bilang sama Ustaz Adia dan semua direktur yang lain, pakai badan kita nih untuk membesarkan, untuk mensupport. Nah nanti ujiannya itu adalah penyakit merasa. Betul enggak? Ini kalau bukan saya ini. Nah, itu setan. Apa? Maka kita udah dari awal scan antivirus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Soleh, teman-teman, itu taat, beres hubungan dia sama Tuhannya. Tapi kalau muslih itu qualified. Kalau bahasa Inggrisnya itu qualified. Apa itu muslih? Dia baik dan memperbaiki. Dia bergerak, menggerakkan. Secara ketaatan kepada Allah beres, tapi kualifikasi juga tuntas. Maka saya hanya pengen mengulang teman-teman, level 1 dalam memulai sesuatu itu namanya mujahadah. Ini sering sekali disampaikan oleh guru kita Ustaz Muin. Mujahadah. Nah sekarang kita terjemahkan. Ini kemarin materi hari apa kemarin? Selasa 20 kemarin 28. Hari ini kita belajar tentang mujahadah. Mujahadah tulisannya gini. Mujahadatun. Mujahadah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bersungguh-sungguh. Apa mujahadah artinya? Bersungguh-sungguh. Definisi bersungguh-sungguh ini masih bingung kita menterjemahkannya. Apa dan bagaimana orang itu disebut bersungguh-sungguh? Maka izinkan saya di pagi hari ini sisa 10-an menit. Sama-sama.
bagi-bagilah sama adiknya, duduk sama-sama. Dua-duanya jadi ustadz, insyaallah nih, duduk sini. Duduk. Duduk. Nah, ini pendamping asisten. Nanti dah 10 tahun, 15 tahun lagi dia akan nonton. Oh, ini dulu aku duduk di kursi. Gantian ya. Ayaman mungkin udah ninggal, nanti Bang Capik sama Syauki yang gantikan Ayaman ya. Bersungguh-sungguh. 1. Bersungguh-sungguh itu nomor 1 barometernya adalah benar. Jadi melakukan sesuatu dengan benar sejak awal. Coba diulang. Benar sejak awal tuh gimana Ustadz? Bang, gimana benar itu? Benar itu terdiri dari 2 hal. Apa yang benar? Nomor 1, niatnya harus benar. Sering disampaikan sama Ustadz Mu'id, kita nih berbuat, melakukan, niatnya mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah, harus sabar, harus ikhlas. Jangan sakit hati kalau dicaci maki. Jangan juga bangga-bangga ketika dipuji-puji. Yang kita lakukan ini mengharap supaya Allah suka dengan apa yang kita lakukan, mengharap Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau sudah niatnya benar teman-teman, tidak akan sakit hati ketika dicaci maki. Biasa aja gitu. Antum capek di lapangan, terus tidak diapresiasi. Yang bikin kesal, yang tidak mengapresiasi orang terdekat, orang rumah. Antum udah capek di lapangan, begitu balik istri nyemprot, habis. Terus mau naik nih kan, aku nih habis berjuang untuk umat. Terus yang istri di rumah bilang gini ya, umat di rumah perlu gak diperjuangkan? Mau ngomong apa itu? Sekarang gitu perempuan tuh memang ada kata-kata dia tuh, yang kalimat-kalimat itu yang bikin itu. Makanya kata Rasulullah, perempuan tuh paling mudah masuk surga tapi paling banyak di neraka. Karena kalimat-kalimat dia tuh kayak apa, kalau tinju tuh yang sekali tinju langsung KO tuh apa istilahnya? Apa, jab ya, apa yang tinju dari bawah teng, begitu kena tuh langsung tumbang. Uppercut. Nah. 1, kalau definisi benar itu apa? Oh sebentar. Tapi itu tadi perempuan yang saya cerita, itu perempuan di Samudra Atlantik. Di mana? Yang di belakang, yang di Pontianak, yang nonton nih, oh semuanya solehah. Apa? Nggak ada yang mulutnya kayak gitu tuh, nggak ada. Semuanya. Dari mana Abi? Dari Masjid Sultan Nasiro. Oh sila Abi pergi lagi, masuk dalam hutan, nggak apa-apa gitu. Gitu. Saya siap nunggu masakan. Bila perlu masakan saya antar ke sana. Mana ada yang nelpon? Bila balik, cepat balik. Nggak ada. Yang gitu tuh nggak ada. Belum makan nih, cepatlah balik. Nggak ada yang kayak gitu tuh, nggak ada. Nggak ada. Oh langsung pasang masker semuanya. Salah pasang, di mata pasangnya. Nggak ada kan perempuan-perempuan kayak gitu kan? Ya, kok ente senyum-senyum? Ketua umum yayasan lo nih? Hah? Yang kayak gitu nggak ada kan di sini kan? Nggak ada. Kok ente yang jawab? Ente kan belum punya istri. Oh husnuzon, prasangka baik. Udah berharap dah ya, udah berharap ya. Yang suka tipe-tipe WA, cepatlah balik, bila balik nih. Giliran suaminya balik, kena omel gak? Di luar kena suruh cepat balik, di rumah kena omel. Itu perempuan di Samudra Atlantik. Kalau di sini yang nonton, wah solehah semuanya. Tenang jak suamiku, aku bisa masak seorang kok, aku bisa makan seorang, tenang, gak usah balik pun gak apa-apa gitu. Selesaikan dulu urusanmu gitu. Gitulah kira-kira ya perempuan yang di belakang semua tuh ya. Tengok muka-mukanya tuh, insyaallah lah. Insyaallah apa enggak tahu saya. 1 apa? Niat. Yang kedua, yang membuat sesuatu itu benar adalah caranya. Kalau bicara bangunan, panggil konsultan, panggil orang yang expert. Jangan panggil tukang tudung saji jatuh kerumput. Hari-hari ngomong meramput. Kau bisa ngerjakan ini? Bisa. Nih, oh bisa semua aku. Semua bisa. Hebat benar orang ini nih. Ternyata bual. Konsultan. Cari konsultasi
Pergi bikin bangunan. Betul enggak? Jelas? Lakukan dengan benar sejak awal. Apa yang menjadi barometer benar itu? Satu, niat. Yang kedua, cara. Sekarang selanjutnya, nomor 2. Apa lagi yang dimaksud dengan mujahadah atau bersungguh-sungguh? Mujahadah bersungguh-sungguh. Apa yang kedua? Yang kedua adalah teliti. Kalau bahasa Inggrisnya pay attention for detail. Ustadz, nanti dinding masjid kita warna kuning. Kuningnya kuning apa? Mana nomornya? Merek apa? Apa namanya? Serinya nomor berapa? Kuning tuh banyak. Ada kuning ini, ada kuning A, ada kuning B, ada kuning C. Detail, sedetail-detailnya. Font yang mau dipakai, font yang seperti apa? Gampanglah nanti diatur. Itulah yang bikin muslim itu hancur. Teman-teman, sebuah kapal yang besar itu tenggelam itu bukan karena ombak saja, tapi karena ada bocor-bocor kecil yang diremehkan. Pernah dulu kami di Gontor belajar tentang kisah at-tahawun. At-tahawun itu artinya meremehkan. Jadi ada sebuah kapal yang itu kapal terbuat dari kayu. Lalu di dalamnya ada rayap, dudah ya dia ya, istilahnya kan. Terus dudah ini rayap kecil 1 ekor, tapi sama penghuni kapal dibiarkan. Sudahlah biar aja, kan cuma 1 ekor. Rupanya dudah ini beranak pinak, berkembang biak, memakan memakan kayu-kayu dari kapal tersebut. Apa yang terjadi teman-teman? Sehingga kapal tersebut keropos lalu masuk air. Sehingga yang tenggelam bukan cuma lantai bawah, tapi satu kapal tenggelam semuanya. Apa yang membuat kapal itu tenggelam? Meremehkan. Maka pelajaran dari mutolaah yang dudah at-tahawun itu saya sampaikan kepada kawan-kawan di dalam pergerakan dakwah. Kalau nanti jadi pembina, Bang Beri jadi pembina, Ustaz Unu jadi ketua umum, tidak boleh ada kemaksiatan dalam skoci itu, tidak boleh ada kemaksiatan dalam kapal itu. Karena kalau yang lantai 1 bikin maksiat, maka yang tenggelam bukan cuma lantai 1, satu kapal tenggelam, semua ditenggelamkan Allah. Nyambung enggak? Nah, kadang-kadang sebuah pergerakan, sebuah harokah, sebuah apa tuh ditenggelamkan Allah gara-gara ada 1 atau 2 yang bikin maksiat lalu dibiarkan. Maka tegaslah terhadap kemaksiatan itu. Ketika ada yang bikin maksiat, apalagi ketua umumnya, apalagi pimpinannya bikin maksiat, tenggelamlah satu kapal tuh. Maka ketika Anda memutuskan untuk terjun di dunia kebaikan, di dunia amal soleh, paksa diri memang. Maka ada istilah saya itu dipaksa masuk surga. Dipaksa masuk surga. Jadi teliti itu teman-teman. Kayak misalnya usaha Adia dengan Bang Erik ngurusin kelapa, betul-betul QC. Kalau bisnisnya bisnis makanan, pilihannya cuma 2, enak atau enak sekali. No choice. Enak atau enak sekali. Kalau yang bendahara bikin laporan keuangan detail, sedetail-detailnya, sampai 0, sekian juga harus dilaporkan. Saya pun belum termasuk yang teliti, tapi sedang berusaha untuk jadi orang teliti. Lihat sesuatu dari atas sampai bawah, ngecek satu-satu. Oh, ini kok ada baret, kok ini ada coretan. Kenapa mobil kemarin saya tengok tidak ada ininya? Direkam, dicek. Apa saya bilang sama Bang Banjir di PAW, pengelolaan aset wakaf. Bang, detail Bang. Cek Bang, lihat Bang, kuasnya jangan sampai pakai kuas bulu babi. Nanti bikin masjid, hati-hati, jangan sampai kuasnya kuas bulu babi. Bahkan saya dengar ada beberapa cat itu yang pakai lemak babi supaya glowing. Cuman kita hari ini, memang mau tidak mau, memang harus dah kita punya produk cat sendiri. Kemarin ada teman saya bikin produk cat halal, baru mau launching udah kena sembelih. Nyambung nggak di sembelih itu apa? Di-cut, digagalkan. Orang Jakarta, orang kita baru mau launching cat halal, dibully, dicaci maki, di segala macam, habis itu dibunuh perusahaannya. Begitu kapitalis itu mainnya. Dah, apa yang paling penting teman-teman?
Mujahadah atau bersungguh-sungguh itu barometer yang ketiga harus apa? Tuntas. Apa itu tuntas? Tuntas itu maksudnya selesai. Selesaikan. Ayo, apa? Apa yang sudah dimulai. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Nah, nanti teman-teman, guru saya pernah mengatakan, Kiai Syukri dulu waktu di Gontor, Kiai Hasan memberitahu kepada kita ada barometer, ada KPI, ada ciri-ciri dan tanda bahwasanya sesuatu itu benar. Sesuatu itu dilakukan dengan teliti, sesuatu itu dilakukan dengan tuntas, ada barometernya. Ada barometer yang menjadikan sesuatu itu menjadi dilakukan kapan sesuatu itu dilihat dan bisa dianggap dilakukan dengan mujahadah ketika sesuatu itu, ini terakhir ya, ketika sesuatu itu ini dia penutup materinya. Apa teman-teman? Bertumbuh. Ada progres. Kalau bahasa orang kuburaya, menanjak. Mujahadah itu tiga. Mujahadah itu tiga. Satu, lakukan dengan benar. Dua, teliti. Tiga, tuntas. Jadi tidak boleh muslim tuh main asal-asal kerja aja. Itu kenapa saya cerewet betul, apalagi di lantai 2 LPBM. Ini ngapa airnya tidak lancar, ini kenapa kotor, ini kenapa air bersimbah kayak gini, kenapa kayak ini, kenapa kayak gini. Itu namanya teliti. Kita jaga amanah umat. Bukan untuk pamer-pamer, nanti ditanya sama Allah, dihisab sama Allah, diminta pertanggungjawabannya. Kesadaran bahwasanya kita akan dihisab Allah, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Itu sadar betul kita kawan-kawan. Sehingga punya dunia tidak sombong, malah ketakutan kan? Ya Allah, dunia dititipkan sama aku nih. Teman-teman yang sudah memutuskan jadi istri, tuntaskan tugasnya jadi istri. Jadi istri yang baik. Banyak istri-istri di luar sana ngomel ya kerjanya, bikin suaminya tak betah di rumah. Antum jangan jadi yang kayak gitu. Kan bisa kebayang, udahlah cantik, putih, wangi, soleha, mulutnya bagus, kan suami tambah sayang. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, udahlah pengam, hitam, jelek, jago ngomel, kan minta lempar ke paret kayak gitu-gitu tuh. Mana ada yang mau mempertahankan jadi istri kayak gitu? Walaupun itu ndak ada gitu loh, ndak ada. Saya kadang-kadang suka ngelus dada gitu, nengok perempuan-perempuan bentak suaminya depan orang lain. Saya pura-pura bodoh ya, pura-pura tak nengok. Saya bilang ya Allah, ada saya aja di depannya suaminya dibentak. Cuman di rumah ya. Kayak gimana perempuan kayak gini? Mintanya masuk surga, doakan Ustaz dia masuk surga. Saya bilang surga depan mata kau tak kau urus. Kita yang udah jadi suami jangan jadi suami pemalas. Pakai dalih-dalih qanaah, pakai dalih-dalih ini, tapi tidak mau kerja, tidak mau berbuat, tidur, main handphone, pemalas, tak tanggung jawab, nanti dihisab di hadapan Allah. Garang abang nih ngomong sama kita yang muda-muda nih. Cari rezeki halal yang benar, bangun subuh ke masjid. Bangun subuh ya tak mau gimana? Bangun rumah tangga, merampot. Izin saja agak garang sih kita. Ndak marah sih, lapar ya. Kita yang akan jadi suami, siapkan memang. Jangan jadi laki-laki cengeng. Ditolak Ustaz, tidak terima. Ente bilang sama perempuan, kau boleh nolak aku, tapi laki-laki soleh yang bertanggung jawab dan ngasih rezeki halal cuma ada satu di sini. Gitu loh jadi laki-laki itu. Rangga semangat sekali Rangga. Kau boleh tolak gitu, tidak apa-apa, aku tidak akan sakit hati, tapi lihat siapa punya nanti, gitu loh. Jadi anda jangan baper kalau ditolak sama, bukan very good, very fine. Coba diulang. Tidak mau ikut cari yang lain, ya kan? Jadi baper-baper. Mau tidak jadi istri aku? Tidak mau. Kau jelek, kau hitam. Oke, tidak apa-apa. Nah, Lukman ini yang antum tengok sekarang nih, hitam, keriting, pakai sepeda, nembak 2 cewek, 3 yang nolak.
bayangannya juga tak terima. Jangan mau dulu teman-teman, tahun 99, tahun 98, Sungai Raya Dalam tuh dianggap kampung. Jadi ada bahasa gini, jangan mau sama Lukman. Lukman tuh budak Sungai Raya. Jadi Sungai Raya tuh hina betul kayaknya. Terus yang keren mana? Budak Pemda Paris 2. Oh. Komplek Pemda, aku ini tinggal komplek Pemda. Oh, komplek orang kaya apa? Komplek orang kaya. Sekarang masukkanlah Pak Ustadz tuh ke grup kita. Dulu kau yang ngingin aku gitu lah. Tapi itu dulu. Sakit hati? Enggak, biasa aja. Dulu pakai sepeda, kan hitam belang celana saya tuh. Kan bawah hitam, pakai sepeda. Sungai Raya WR Supratman, Sungai Raya WR Supratman. 4,5 kilo naik sepeda tiap hari. Ada duit lebih beli es tebu. Itu aja hiburan, duit jajan berapa dulu? Paling 1.500. Kena jamin kawan. Bang EN, oh jangan tanya. Bang EN idola pintar, namanya sering diumumkan. Pokoknya idola kaula muda lah dia. Bang EN kecil awadannya. Gandengan di mana-mana. Jadi kalau antum hari ini jadi suami, tuntaskan tugasnya sebagai suami. Cari rezeki yang halal. Jangan gengsi, buang ke parit tuh gengsi. Antum bertumbuh. Malu Ustaz, jualan ini, malu jualan ini. Selama halal, jual, dagang, jadi reseller. Ada yang nyambung tuh. Komplek Pemda zaman itu favorit Ustaz. Iya, berarti satu umur sama saya nih. Satu angkatan, satu letting. Kakak-kakak yang hari ini akan jadi istri, belajar masak, nonton tutorial. Ini tutorial TikTok ya dikerjakan. Berjoget sana, berjoget sini. Apa cerita? Gimana tuh ilmu hamil, gimana itu ilmu masak, gimana nyiapkan makanan buat suami, cara nyajikan makanan. Apa ilmu dari sebuah telur bisa jadi makanan apa saja turunannya. Oh, nanti kalau aku disiapkan suami aku hidupnya susah mungkin, atau mungkin mulai dari nol, telur bisa jadi telur dadar, telur mata sapi, telur kecap, telur saus. It's all about telur, gitu kan? Iya kan? Serius ini? Hah? Nah, tuh Mas Wawan SL Kor bilang jadi reseller lauk Indonesia Ustadz. Siap Mas. Pokoknya saya enggak iklan sini, promosi terang-terangan. Nah, kita mau jualan tuh ada bumbu ireng Yuksan, ada air minum ajwa, ada roti gembul, nanti ada kelapa, ada apa lagi kita? Lauk Indonesia, ada Quran Syamil. Banyak bisnis-bisnis di Munzalani. Datang ke MTC, datang usaha dia, saya mau jualan, saya mau dagang. Enggak punya modal, punyanya kejujuran. Bisnis apa? Dah, jual beli mobil sana. Sekalian. Banyak yang bisa kita lakukan, teman-teman. Tapi pemalas tak pernah punya tempat di dunia ini. Antum mau jualan yang barang-barang yang lucu-lucu, cincin, ya kan? Ada di sini. Walaupun cincinnya belum sampai-sampai gitu ya. Tapi kita tidak boleh minta, beli. Ya kan? Beli. Setengah tapi. Dan nanti udah lunas baru beli setengah gitu. Teman-teman, datang. Kejar. Mujahadah, sungguh-sungguh. Apa tadi definisi sungguh-sungguh? Satu? Benar. Dua? Teliti. Tiga? Tuntas. Begitu saya ngomong suruh jualan dagang, semua berkeluarannya pengusaha. Ada Pak Ustadz Arif Yasir Rahman, jual kapling Ustadz 2 kali 1, lubang kuburan. Betul, serius ini. Kita akan bikin nanti Firdaus Park 2 kali 1. Jadi kita mempersiapkan mati yang baik. Nah, ini Mas Wawan langsung bilang, Ustadz ini ada frozen food complete, tunggu di tempat dapat hasilnya. Antum dijualnya di Pontianak, yang ngirim dari Purwokerto ke seluruh Indonesia. Bisnis sudah disiapkan, tidak perlu packing, tidak perlu apa, tinggal main WA aja. Kalau malas mah malas ya. Laki-laki tuntaskan kerjanya, cari rezeki halal, bangun subuh, ajak keluarga istri taat untuk kepada Allah, kasih rezeki yang baik. Istri-istri taat sama suami, tuntaskan tugasnya, dihisap di hadapan Allah nanti ente. Berdandan ya, sibuk beli lipstik, mulut tak diedit. Kakak-kakak ikut saya, wajah itu dirawat, bukan diedit. Nah.
Ganti filter, filter sekarang ini kejam-kejam, jahat, cantik sekali. Begitu tengok aslinya, innalillahi wa inna ujian. Tapi itu bukan di sini, bukan yang di belakang ya. Abang-abang yang belum jadi punya jodoh, jangan jadi pemalas. Nanti gimana Ustaz kalau udah nikah, dapat duit dari mana? Kalau dengar ceritanya Ustaz Muid, ya Allah, makan ubi di tengah hutan. Umi itu ya sabar juga ngikut membersamai, salut betul. Jualan parfum Ustaz ya. Jualan parfum berapa Ustaz harga parfumnya Ustaz? 2.000, pakai sepeda keliling Kalimantan Barat, bukan keliling Pontianak. Keliling mana? Pakai. Jadi sebelum orang-orang viral main sepeda, sekarang Ustaz Muida main sepeda dulu Anda. Jadi kalau orang sekarang main sepeda, Ustaz Muida bilang, aku udah puas dah main sepeda. Ya Allah. Jualan parfum, apa lagi Ustaz? Dulu. Jualan jamu. Berapa Ustaz? Jamu tuh? 5.000 satu gelas. Kopi jahe Kopontren. Jadi kopi jahe jualan keliling-keliling. Terus Ustaz, apa lagi Ustaz? Banyak ya? Jual biji kambing. Kalau orang minum terus tak bayar tuh biasa Ustaz ya? Udah puas dah. Banyak yang tak bayar kayaknya. Ngambil parfumnya dulu terus tak dibayar. Biasa resiko pedagang. Niatkan sedekah, konsekuensinya begitu. Jadi teman-teman yang hari ini berdagang, jadi reseller, ya kan? Ayo, jangan gengsi. Banyak kita belajar dari guru-guru kita ini Ustaz Muid. Insya Allah teman-teman, kita mulai hari ini lebih baik. Jadi yang istri, tuntaskan jadi istri. Rawat anak, kasih makan yang bagus, ya kan? Jaga suaminya, kasih makan dia yang terbaik, ya kan? Nah, yang jadi suami, kasih rezeki yang halal. Pastikan dia dapat makan yang halal, dapat rumah yang layak, yang tempat mau ngontrak, mau apa, kasih tahu sama dia. Belum nikah ya ada nyusahkan, apa kita nikah? Maka jangan dipilih perempuan-perempuan yang nyusahkan tuh. Diajak, kasih tahu, kita mau ngerintis hidup, siap dah ente. Jangan nak ngomel ya kerjanya. Mumpung kau belum jadi istri aku. Tegas-tegasan tuh ngomong. Jelas dah yang laki-laki kita nih? Jangan cengeng. Ya? Very good, very fine. Tak mau ikut? Cari yang lain. Yang sudah punya istri, jatuh cintalah kepada orang yang sama berulang-ulang. Dialah perempuan terbaik yang Allah pilihkan untuk antum. Ya? Ada balik ke rumah masing-masing. Sayangi istrinya. Jangan nak nengok perempuan-perempuan lain sama. Rumput tetangga itu biasanya lebih hijau. Coba diulang. Tapi itu rumput sintetis. Alah, cantik Ustaz, dakwah. Soleha kayaknya soleha. Itu rumput sintetis. Ya, rumput futsal tuh loh. Udahlah, istri antum yang di rumah tuh lah tetap yang terbaik, yang Allah pilihkan buat antum. Jangan nak noleh-noleh, jangan nak nakal, jangan nak degil. Disyukuri. Itulah perempuan yang Allah pilihkan untuk antum. Jatuh cintalah kepada orang yang sama berulang-ulang. Coba diulang. Jatuh cintalah kepada orang yang sama berulang-ulang. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan-kebaikannya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada jahatnya, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Jelas kawan-kawan? Jelas? Nah, jadi apa yang jelas nih? Ikan. Ikan yang diingat. Aduh, manusia. Ginilah ngajar-ngajar santri ini, Ustaz. Bedanya santri di kota nih kayak gini lah dia. Dia yang ngajar, ada makanan gurunya, dia yang menyelesaikannya gitu. Iya, insyaallah. Nah, ini Bang Arif juga bilang aku jatuh cinta setiap hari sama istriku. Ya, betul. Bagus ente. Nah, ini Bang Rizal. Bang Rizal Armada bilang awas jatuh cinta. Iya, romantis-romantis orang pagi-pagi ini nih. Tak tahu saya maksudnya apa nih. Entah istrinya ada di sebelah atau istrinya yang ngetik.
Masya Allah, Masya Allah. Doakan saya juga ya, doakan saya juga supaya bisa istiqomah, supaya bisa jadi orang baik seperti antum-antum semua, bisa taat, bisa soleh, bisa berbuat kebaikan. Insya Allah kita habis ini akan berjalan menuju lokasi. Siap-siap semuanya yang pakai kuda ya, yang mau jalan kaki, yang mau apa berkuda gitu, ribatul khail. Nah, silakan berkuda ke sana, kuda lumping tapi. Antum yang lari, antum yang capek. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera dikasih jodoh yang terbaik. Ya kan? Yang sudah punya suami, suaminya dijaga, dirawat, disayang, dijaga, dimuliakan, ya. Yang sudah punya istri, istrinya dicintai, yang baik-baik, dijaga, dirawat, dimuliakan. Sudah punya anak, anaknya dikasih rezeki yang halal, didoakan. Jangan cuma dimanja-manja, tapi dikasih tahu ini salah, ini benar nak. Kasih tahu anak-anak kita, bangunkan mereka subuh, dekatkan sama Allah. Buat yang sudah punya anak keturunan, semoga anak keturunan kita semuanya jadi anak yang soleh-soleha, tunduk dan patuh sama Allah, dekat sama Allah, bisa nanti nyolatkan jenazah kita, bisa mandikan jenazah kita, mau jadi imam untuk sholat jenazah untuk kita ketika kita sudah meninggal nanti. Al-Fatihah.